Sebenarnya itu tidak bisa dipastikan ya, apa lebih lebih jelasnya. Tapi kalaupun ada perasaan seperti itu di pikiran teman-teman, sebenarnya bisa dikatakan itu ujian dari psikologis teman-teman semua. Jadi Iya. investing ataupun trading memerlukan psikologi yang sudah terlatih ya dan juga sehat. Mm-mm. Jadi baik itu apa namanya fear dan juga dari tingkat greednya itu juga bisa dikontrol. Jadi kalau Mm-mm. misalkan teman-teman punya saham bagus tapi lotnya sedikit ternyata naik, kemudian beli saham yang lain dengan lot yang besar ternyata turun, Mm-mm. sebenarnya teman-teman perlu apa ya melihat kembali strategi trading ataupun investing yang teman-teman jalani saat itu. Jadi kalau kalau benar teman-teman dari awal sudah punya strategi yang matang ya, dan mungkin teman-teman banyak di luaran sana memberikan strategi investasi ataupun strategi trading, bagaimana penentuan portofolio dan juga bobot masing-masing saham, teman-teman bisa ikuti arahan ataupun saran-saran dari financial expert yang di luar sana sudah banyak ini ya apa namanya menjelaskan. Jadi tinggal ikutin arahan dari strategi awal dan juga tentunya kalau trading kami rasa ada satu batasan risiko yang perlu dipatuhi karena trading Iya. itu karena secara secara apa namanya pola ya trading itu memang lebih ke arah jangka pendek, tidak lebih panjang dari investasi ya. Jadi Mm. trading perlu ada satu batasan risiko karena suatu saat ketika pergerakan saham itu melampaui dari batas risiko atau batas bawah yang teman-teman tentukan, teman-teman perlu langsung istilahnya cut loss atau hentikan risiko ataupun penurunan potensial loss yang lebih dalam lagi. Jadi strict Mm. to strategi, teman-teman harus menentukan strateginya, investing ataupun trading tidak ada masalah. Yang penting selama teman-teman masih apa namanya berpacu kepada targetnya. Tujuan Mungkin investasinya. ya strategi itu akan mengarahkan teman-teman kepada tujuan yang lebih dekat lah dari tujuan awal teman-teman semua. Seperti itu. Oke, jadi mau memperdalam lagi nih Mas, karena yang namanya istilahnya kan sell in May and go away. Go away-nya ini kadang yang diartikan sebagai kenapa harus go away gitu kan. Nah di awal tadi aku sudah menyebutkan bahwa awal Mei sampai dengan akhir Oktober menjadi worst period. Sebenarnya teman-teman investor paling menakuti di bulan-bulan ini. Apakah harus investor sampai melakukan penjualan sedikit sedikit demi sedikit atau malah ya udah wait and see aja gitu. Jadi sebenarnya investor yang dilakukan investor ini harus apa gitu, maksudnya apakah harus sampai go away atau sebenarnya wait and see aja cukup gitu. Ya, kalau untuk investor, kami rasa karena mereka itu sudah dianggap sebagai investor, tentunya Mm-mm. pemilihan instrumen investasinya akan lebih matang dari sisi Iya. fundamental. Jadi, kalau untuk investor, kami rasa adanya fenomena jangka pendek ya. Ini kita anggap sebagai fenomena jangka pendek, sell in May and go away. Jadi, kalau ada fenomena tersebut, kami rasa tidak perlu khawatir. Mm-mm. Balik lagi kepada penilaian awal, fundamental dan juga kinerja terakhir ya, sesuai dengan kekuatan emiten masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah harus jual, apakah jual sebagian, saya rasa itu tadi sudah disebutkan ya. Perhatikan Mm-mm. sektor-sektor dan juga mungkin saran saya rebalancing portofolio. Kalau teman-teman portofolio saat ini lebih cenderung besar di salah satu sektor yang katakan sektor saat ini tidak memiliki sentimen yang bagus atau saat ini sedang ditekan oleh Mm-mm. sentimen-sentimen yang terjadi belakangan ini, kami rasa itu perlu dikurangi. Kemudian switching kepada sektor-sektor yang berpotensi memberikan potensi yang positif. Tadi sudah disebutkan ya beberapa sektor yang memang kita rasa ya dari tim research memiliki potensi yang cukup baik di bulan Mei ini. Jadi sebenarnya nggak perlu sell semua kepemilikannya. Jadi kami rasa sih dan saran saya lebih cenderung kepada rebalancing aja kayak gitu. Oke, baik. Jadi saran dari Mas Dustin yang paling tepat ya ini sekarang waktunya untuk rebalancing portofolio ya Mas ya.
Jadi ya Iya, kalau misalkan betul. teman-teman sedang dalam keadaan bingung nih, aku harus apa, ya dari Mas Dustin menyarankan untuk rebalancing portfolio, saatnya yang tepat untuk melakukan rebalancing. Oke, selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan dari BS Budi Setiawan. Bagaimana untuk perdagangan di minggu depan setelah long weekend ini? Nah, kebetulan nih sambil kita di tema ini, oke, di hari ini adalah hari terakhir sebelum kita ada long weekend. Jadi hari Senin nanti teman-teman libur bursa ya. Hari Senin adalah hari Raya Waisak. Jadi bursa libur, teman-teman bisa istirahat dulu dan akan dibuka kembali di hari Selasa tanggal berapa tuh? Tanggal 17 ya. 17 Mei 2022. Teman-teman bisa istirahat sebentar dan sejenak melihat apakah nanti mau ambil sama apa sambil apa. Nah, nih BS Budi Setiawan menanyakan bagaimana untuk perdagangan di minggu depan setelah adanya long weekend Hari Raya Waisak di hari Senin nanti. Untuk market highlightnya seperti apa nih, Mas? Ya, mungkin untuk market highlight di pekan depan, kami rasa perlu perhatikan ya sektor yang potensi untuk dipilih di minggu ini pun juga kami rasa sektor-sektor top gainers ya, energi, kemudian non cyclical, kemudian ada basic industry kami masih cukup menarik untuk diperhatikan di minggu depan. Kecuali sektor-sektor yang berperforma kurang baik ya di minggu ini seperti katakan properti dan juga finance, itu masih perlu dihindari atau sedikit dikurangi exposure-nya. Jadi kami rasa secara keseluruhan IHSG di minggu depan akan lebih diwarnai dengan sentimen yang kami rasa dari sisi internal cukup baik, kemudian dari eksternal kami rasa sudah cukup reda karena terakhir ya indeks US future dan juga Europe juga future-nya cukup baik ya. Jadi pembukaan perdagangan sore hari ini di Europe juga bisa dikatakan cukup baik. Jadi kami rasa sudah mulai reda sentimen yang kemarin mewarnai indeks adanya kenaikan suku bunga. Jadi di minggu depan kami rasa ada potensi indeks untuk recovery ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman melanjutkan dari pertanyaan Mas Budi Setiawan, untuk di minggu depan after long weekend kalian bisa sedikit mengurangi dari sektor properti atau finance yang sedang terkoreksi ya Mas ya. Kalaupun ada, nggak apa-apa, nggak usah panik. Tapi kalaupun kalian agak sedikit rasa ragu gitu, boleh sedikit mengurangi ya teman-teman semuanya. Gitu. Nah, ini nih Mas. Kita balik lagi ke topik sell in May and go away. Nah, setelah bulan Mei berakhir, apakah ada saham-saham yang nantinya akan terdorong naik atau bullish hingga di midterm atau sampai akhir tahun nanti? Ya, kami rasa sektor balik lagi ya, komoditas masih menjadi primadona kami rasa untuk di tahun ini. Karena sampai saat ini dan outlook beberapa analis juga memperlihatkan bahwa harga minyak dunia masih akan stabil di atas 100 US dollar per barrel dengan adanya krisis antara Rusia dan Ukraina, dan yang terakhir juga Europe juga kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan memberikan sanksi untuk menghentikan ya supply minyak dan juga gas dari Rusia, termasuk juga adanya batu bara di sana. Jadi kami rasa adanya supply disruption di Rusia akan mendorong kenaikan komoditas di tengah beberapa ekonomi negara dunia saat ini yang masih cukup stabil. Kemudian juga China perlu diperhatikan adanya perkembangan kasus COVID-19 di negaranya karena sudah mulai memberikan dampak yang tidak baik bagi ekonominya, terutama manufaktur Cina juga sudah terlihat di data terakhir juga sudah berada di level kontraktif. Jadi beberapa hal dan beberapa sisi memang cukup kuat ya, ataupun dari sisi ekonomi global China masih struggling, tapi di sisi lain komoditas masih bisa diperhatikan dan itu juga akan menjadi satu pendorong ataupun potensi ya untuk pasar komoditas Indonesia.
Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman semuanya, kalau pengen sedikit menambah porsi di portofolio untuk after Mei nanti, primadona dari sektornya masih dipegang oleh sektor komoditas. Nah, dari Mas Justin sendiri juga sudah menjelaskan kenapa sektor komoditas masih menjadi primadona. Nah, terakhir nih Mas, buat teman-teman semuanya, sebenarnya strategi apa sih yang harus dipegang oleh Sobat Pilih semuanya terkait dengan fenomena sell in May and go away? Sebelum kita berakhir, adakah tips and trick terkait dengan fenomena ini? Ya, untuk fenomena sell in May and go away dan juga bisa dikatakan ya kepanikan yang mungkin ada di sebagian pikiran teman-teman apakah harus jual semua atau enggak. Kami rasa strateginya kembali lagi kepada kelola dana sebaik mungkin, perhitungkan sektor-sektor yang masih potensi ke depan, dan juga kurangi porsi sektor yang memang memiliki kecenderungan yang kurang baik yang sudah disebutkan tadi, dan juga tetap atur cash yang teman-teman miliki. Jadi satu waktu ketika memang ada emiten yang kemarin sedikit terkoreksi, kemudian dalam fundamentalnya masih cukup baik, teman-teman bisa koleksi kembali saham tersebut atau sektor-sektor yang tadi kita sempat bahas juga ya Mbak, seperti itu. Oke. Jadi teman-teman semuanya sudah ada tips and trick bagaimana terkait mewaspadai dari fenomena ini. Nggak perlu takut, nggak perlu menjadi sebuah ancaman besar, karena kalau misalkan kalian punya strategi yang matang, kalian punya tujuan investasi yang bagus, sebenarnya kalian punya prinsip. Jadi nggak terpatok dari kondisi di kalender kali ini. Nah, tentunya kalian juga harus mencermati apakah sentimen yang lagi hangat-hangatnya terjadi. Jadi kalian juga nggak boleh menutup diri. Kalian juga harus tetap up to date terkait hal-hal yang terjadi di market saham kali ini. Oke, sudah 45 menit berlalu, kita banyak sekali mengulas terkait fenomena sell in May and go away bersama Mas Dustin dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Terima kasih banyak Mas Dustin atas kesempatannya di sore hari ini. Semoga Mas Justin next tetap bisa mengikuti IG Live kali ini dan tentunya bisa menemani teman-teman semuanya. Terima kasih ya Mas. Iya, terima kasih kembali Mbak Farah.